Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Sari berita penting. Objek wisata Riviera Park Tebu terancam peti cemari sungai peraih juara 1 API nasional. Berita kedua. Kabar gembira jelang Ramadan, GPM jual sembako murah di Tebu. Berita ketiga, fokus pulihkan lapangan kerja, Menaker salurkan 30,3 miliar untuk korban bencana Sumatera Barat. Berita selengkapnya. Berita ketiga, pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai 30,3 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut difokuskan pada pemulihan sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi warga pasca bencana yang melanda daerah itu pada Desember 2025. Penyerahan bantuan dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Yasi Erli di Aula meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang, Kamis 12 Februari 2026, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Anasrullah. Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana, kata Yasir Erli. Ia menjelaskan bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program strategis, antara lain pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas BLKK di 5 titik, pelaksanaan 20 paket program padat karya, serta program tenaga kerja mandiri bagi 100 calon wirausahawan. Buah durian dengan buah kuku, buah rambutan manis dimakan. Kalau kita bersatu padu, semua masalah bisa dituntaskan. Pak Menteri bernama masyarakat Sumatera Barat dan pemerintah dari Sumatera Barat kami terima kasih atas perhatian yang memberikan bantuan kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan masyarakat masyarakat ini amal kebaikan bagi kita semua. Menteri hari ini menjadi situasi jadi penyejuk kami yang pertama ada musibah tersebut. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menggelar pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan akurasi 1 hingga 3 minggu. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan keterampilan dan membuka kembali akses masyarakat terhadap peluang kerja. Tak hanya berbentuk program pemberdayaan, bantuan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari 4 kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Sejumlah peralatan penunjang seperti mesin bor dan mesin air turut diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas. Yasir Erli menyebutkan bantuan ini merupakan tahap kedua dari dukungan Kemenaker untuk Sumatera Barat. Sebelumnya pada Desember 2025, Kementerian telah menyalurkan bantuan melalui program Kemenaker Peduli, termasuk pengarahan relawan dan pembukaan dapur umum. Melalui BPVP Padang, pada jejaring balai pelatihan ke lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama, ujarnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Anasrullah mengungkapkan bencana yang terjadi pada November
tahun lalu menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan masyarakat. Menurut Mahyaldi, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari 33 triliun. Sementara kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai 22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat, kata Mahyaldi. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sebanyak 16 daerah terdampak, meliputi 303 nagari dan 83 kecamatan dengan lebih dari 72.000 kepala keluarga terdampak. Kondisi tersebut, kata Mahyaldi, membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tapi juga pemulihan ekonomi warga. Atas nama pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekedar bantuan sosial, tapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja, ujarnya. Mahyaldi menilai program padat karya dan tenaga kerja mandiri relawan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal Sumatera Barat. Kata dia, memiliki lebih dari 700.000 unit usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pemilihan pasca bencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insya Allah Sumatera Barat bisa bangkit dan lebih kuat, kata Mahyaldi. Pemerintah Sumatera Barat, lanjut dia, berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.